Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal. Buat yang merayakan selamat Natal, semoga damai Natal menyertai kita semua. Amin. Senang banget ya kalau udah nuansa Natal gini ya di sini. Natal dan holiday ya. Yang paling aku suka adalah year end sale. Iya, dan saatnya untuk bisa berkumpul sama keluarga karena libur panjang, betul, ya kan? Meskipun beberapa kantor tidak boleh libur, nggak ada cuti bersama. Betul. Semangat ya. Karena banyak peraturan Nataru. Ada apalah itu ya, Iya, pokoknya pokoknya semoga semua bisa tetap berbahagia bersama keluarga ya. Yes, betul banget. Kembali lagi di Mamstock bersama saya Handayani. Saya Sri Warningsih. Di luar negeri kan lagi dingin-dinginnya Bener. ya, biasanya winter ya. Kalau di Indonesia lagi nggak jelas cuacanya. Tahu-tahu Dan itu- panas, tahu-tahu hujan Iya, gitu kan. ntar panas-panas banget. Bener. Hujan selain bikin sakit, kadang-kadang bikin bersin-bersin. Iya, ini aku bikin lagi mau flu. agak flu nih. Iya kan, Iya. musim-musim pancaroba gini juga ternyata bisa menjadi masalah kulit buat anak-anak. Bener banget, apalagi ya buat anak-anak yang kulitnya sensitif dari lahir. Nah, Itu harus waspada di masa-masa seperti ini juga nih. betul. Karena kan lagi nggak jelas banget kan, udah Iya. tahu-tahu siang panas banget, malam dingin banget kan. Nah, itu Terus juga- biasanya ada yang langsung beruntusan. Iya, ada yang kulitnya jadi kayak Bersisik namanya gitu ya? bersisik. Kadang-kadang saking panasnya siang itu suka bikin biang keringet juga. Nah, Kalau itu. bahasa Jawa apa biang keringet? eh keringat Keringat buntet. buntet, Aku tuh keringat ternyata. buntet dari aku kecil sampai SMA. Ya ampun. Sampai Wit. temanku sebelah temanku sebangku tuh yang waktu SMA, aku tuh sering bawa bedak tit itu kan, yang buat biang Iya, keringat gitu oke. kan. Sering aku pakai gitu. Jadi aku habis olahraga pasti pakai karena kalau nggak gitu tang celekit beb, sakit. Aku udah pernah, aku jadi ingat, aku cerita aku dulu waktu SMA naik angkot kan Wit. Waktu mau berangkat sekolah, waktu itu lagi masa orientasi, jadi semua orang pada pakai nemtek, pakai Iya. apa segala macam berangkat ke sekolah. Ada anak SD namanya Agnes Monica Sherly. Wush. Gitu Oh kan harus ngikutin nama artis kadang kan kalau pas Anak ini. SD itu kayaknya emang orang tuanya ngefans aja kayak sama Agnes Monica. Kok ora pas ya? Lah ya Agnes Monica Sherly ning cidate meruntus sih. Orang kayak Agnes Monica tenan. Itu kadang sesimpel itu aja. Kalau kita yang namanya kita orang tua baru tuh keringet buntet aja tuh bisa bikin kita panik gak sih, Wit? Iyalah, apalagi kadang tuh kan namanya orang tua baru isinya was-was terus. Iya. Kayak kemarin waktu aku abis lahiran anak kedua, apa namanya pipinya Zoe itu tahu-tahu yang warna Merah-merah ya? merah-merah, terus kayak beset-beset itu apa sih? Kebeset-beset bahasa Indonesia apa Iya, sih? iya kebeset-beset. Kebeset-beset ya? Iya. Yang jadi kayak Garis-garis gitu. Iya, kayak kena kuku terus Jangan-jangan kayak aku gitu. keturunan zebra nih. Bopeng. Udah habis Serem itu banget. udah aku kasih beberapa krim akhirnya sembuh gitu. Tapi kadang juga takut kalau ternyata Iya. nanti itu bakal jadi kayak kumatan karena ada Iya. beberapa anak temenku itu mengalami hal yang serupa gitu loh. Tapi lebih parah lagi yang apa sih dermatitis kayak gitu Iya. kan yang sampai itu parah banget eksim. ya, eczema. Terus dan itu tuh sampai lama banget dan kasihan banget karena masih kecil kan pasti panas. Gatel. Pedih Sementara gitu nggak kan. boleh digaru kan, Wit, Iya, biasanya. padahal kalau anak kecil nggak bisa namanya dilarang untuk menggaru kan. Mau nggak mau kita harus 24 jam ngawasin terus kalau kayak Betul. gitu. Masa iya tangannya dibondo kan nggak Nggak mungkin, mungkin dibondo di wet pisang. ya. Kan nggak mungkin Dablek. ya. Kecuali kalau ada teman kita yang ulang tahun itu Iya, dibondo nggak apa-apa. dikebyur. Tapi karena mengetahui juga Indonesia adalah negara tropis yang lembab gitu kan, yang di luar tuh banyak juga anak-anak yang punya permasalahan kulit dan menjadi lebih parah karena iklim yang beda. Bener. Di Indonesia nih cuma kita lumayan bisa berlega-lega nih, maksudnya Iya, agak iklimnya sedikit, tropis, iya, enak ya masih Mas bisa Yan. lebih gampang. Tapi begitu anak tiba-tiba keringat buntot aja tuh pikirannya udah bisa sampai mana-mana. Aduh, jangan-jangan ini infeksi jamur. Iya. Jangan-jangan ini gara-gara apa, digigit serangga apa yang ada di rumahku, panik gitu kan. Bener. Padahal kan kalau bayi memang kulitnya sensitif, di mana-mana memang bayi kulitnya sensitif dan kayak masih pengenalan dengan apa namanya lingkungan sekitar juga kan, masih penyesuaian ya mungkin tadinya di dalam perut ibunya tuh hangat, terus tidak bertemu dengan debu-debu, Betul, kuman-kuman betul, ketika betul. dia keluar. Orang kemarin aja waktu anakku yang kedua dia bersin-bersin aku udah panik. Tidak, COVID tidak, langsung stres. Oh, no, Bersin-bersin dari flu. mana ini gitu Dari kan. mana? Padahal aku sama sekali saking parnonya karena aku nggak mau nanti anakku kena penyakit kulit segala macam. Aku habis lahiran tuh aku jarak satu bulan dulu. Baru aku akikoh dan bisa ketemu sama teman-temanku, Keluarga, at least sama gitu keluarga gitu loh. Jadi karena aku memang separno itu dengan penyakit-penyakit kulit yang ada. Betul. Dan apa namanya, kalau anakku tuh ya Wit, terhitung sebenarnya nggak terlalu sensitif ya. Rumi tuh kulitnya kalau masalah kulit tuh nggak terlalu concern gitu aku, karena
dulu pernah sebenarnya mengalami apa sih kayak sunburn waktu Iya. dia bayi kan, anak bayi harus dijemur katanya zaman Bener. dulu kan. Tapi kalau dijemur aja di jam-jam yang mungkin terlalu siang Iya. gitu-gitu juga kan kadang-kadang Kepanasan, berbahaya, Beb. kepanasan. Mm-mm. Sebenarnya waktu itu jam-jamnya jam-jam yang direkomendasikan ya Wi, cuma Iya. kan kita kadang juga tidak bisa memprediksi matahari di jam segitu tuh kadang-kadang kayak udah panas banget ternyata gitu ya. Iya. Dia pernah tuh rada sunburn, jadi sebadan rada merah-merah. Abis itu setelah kejadian itu besoknya aku pakein sunscreen dulu untuk bayi, yang khusus untuk bayi. Jadi nggak bisa juga pakai sunscreen yang sembarangan. Iya dong, pakai kita Kita yang pakai, SPF iya. 50%. Gitu ya Mams, jangan sampai itu terjadi. Jadi emang harus dipakein sunscreen dulu. Iya, yang Terus khusus pernah untuk bayi juga ya. pakai popok yang Sesuai ya. Iya, pakai popok yang waktu itu kan popok kan setiap merek tuh biasanya ada grade-grade Iya. ya. Ada yang paling murah, ada yang rada mahal, ada yang mahal banget. Iya. Pernah pakai yang paling murah, Rumi tuh sampai iritasinya tuh sampai yang begitu aku wipe tuh kok kayak berdarah ya gitu. Padahal tuh nggak terlalu oke. kelihatan gitu. Iya. Terus akhirnya ini harus ganti dulu nih yang rada lebih mahal atau yang paling mahal dulu, akhirnya aku ganti. Abis itu pakai yang middle aman sampai udah rada gede gitu. Karena memang kalau Pampers kan popok bayi itu memang cocok-cocokan sih Iya, Dis, bener. aku kira, karena memang ada juga nih yang pakai mahal banget malah nggak cocok, justru malah yang paling murah tuh malah cocok kayak gitu Betul, loh. betul. Jadi memang kayaknya harus semua dicobain ke bayi, apalagi untuk bayi yang memang mengalami masalah iritasi banget, karena bener. memang ya susah, kayak tadi kita sempat sharing ya untuk masalah popok anak kita lebih cocok kemana, Iya. karena ternyata kalau pakai yang merek A dia kalau dipakai Gampang kayak blengsing, terus kayak nggak ngepas. Terus Betul. ada juga popok yang kalau dipakai dia tuh baru pipis berapa kali tuh udah kayak penuh banget gitu loh, Betul, Dis. Ada betul, kan ya betul. yang Gelnya tuh gelnya kayak cepet terlalu banget. tebel gitu. Nah, bikin anak nggak nyaman. Otomatis kita boros harus ganti-ganti mulu tiap Betul. berapa jam sekali Betul. kayak gitu. Jadi emang cocok-cocokan tergantung berarti tergantung bentuk bokongnya juga kan. Iya. Merek A ini belum tentu cocok di anakmu, padahal di anakku tuh kayak cocok banget, pas banget ukurannya apa segala macam. Jadi emang milih popok juga menurutku sangat penting itu, apalagi untuk kesehatan kulit si anak juga ya. Benar. Dan juga kita juga harus mikir yang namanya untuk kebersihan pakaian dan juga alat-alat bayi, karena memang poin utama kuman datang, terus kayak apa ya, semua penyakit datang menurutku juga datangnya dari situ juga gitu loh, Benar, dari alat-alat yang mungkin kita nggak bersih ketika nyucinya, atau baju yang kita waktu kita cuma cek udah gitu. Padahal masih nempel juga tuh kotoran di baju bayi, Benar. atau di popok bayi kayak gitu kan. Betul. Terus udah gitu tempat tinggal aku itu kan belakangnya tuh kayak kebun ya Wit. Ada kadang karena kita rumahnya cukup punya sirkulasi udara yang apa ya, cukup mudah gitu ya. Sirkulasi udaranya tuh luas banget, gede banget. Itu tuh kadang-kadang ada serangga masuk Iya. gitu kan. Itu juga kadang-kadang Rumi tiba-tiba bentol di mana, kena apalah gitu kan. Langsung hilang nggak dia? Merah gitu. Pernah yang sampai misalnya di tangan kirinya gitu ya, Iya. digigit beberapa tempat dan itu jadi gede gitu bentolnya. Itu pernah tuh kejadian kayak gitu. Aku juga sempetin ini apa sih sebenarnya, terus jadi nyariin. Tapi kata dokter waktu itu bug bite memang. Iya. Gigitan serangga. Terus akhirnya ya pada akhirnya mengatasinya adalah dengan salep ya Wit. Iya. Tetap soal masalah kulit yang emang udah terjadi gitu kan. Cuma kan sebenarnya itu bisa dicegah nih. Iya. Mencegahnya dengan besok kalau anak bayi itu dulu ditutupin pakai apa sih, kayak tudung saji yang Oh iya, jaring bolong-bolong gitu itu loh. ya, apa namanya? Ya itulah pokoknya. Ya Aku itulah ada di ya, rumah. ada lah ya itu buat bayi itu kan Iya. biasanya orang tua melindungi anak dengan kelambu gak sih? Iya, kelambu. Kau sudah menjadi kelambu. Aduh dipancing nyanyi nih. Nah. Jadi kui. Makanya Itu itu kan salah satu juga ya Iya, benar. upaya untuk mencegah gigitan serangga ke anak. Aku tuh Cuma saking- kan kalau anaknya udah umur 2 tahun kan gak bisa dikasih kelambu juga Bu. Iya, ditendang-tendang. Iya, selimut aja gak mau kan. Iya, benar. Dan kalau anakku tuh ya dua-duanya tuh nggak mau yang kalau tidur dipakein baju panjang, Dis. Jadi kadang tuh kan kita menghindari nyamuk biar nggak digigit nyamuk segala bener-bener. macem kan niatnya. Tapi ternyata mereka tuh nggak mau, maunya tuh pakai baju kuntungan semuanya dan gampang berkeringat kan soalnya. Sumuan ya. Sumuan, gampang basah. Anakmu kulitnya sensitif gak sih? Nggak terlalu sih. Jadi kalau so far ya masih masalah kulitnya masih aman-aman aja, nggak yang terlalu Pernah apa parah gitu itu. alergi something yang sampai kulitnya bermasalah? Pernah gak? Paling cuma 1-2 hari aja, habis itu udah Hilang kelar, sendiri ya? hilang sendiri. Jadi kayak kalau orang tua bilang tuh, ya itu penyesuaian anak kecil
dengan lingkungannya kayak gitu, dengan dunianya kadang baru keluar kayak gitu. Habis itu ya nggak pernah ada masalah yang signifikan banget yang sampai aku harus ke dokter kulit, belum pernah sih. Aku pernah tuh yang Alhamdulillahnya. waktu itu, yang waktu dia digigit sama apa tuh serangga terus jadi gede-gede itu. Terus pernah juga waktu itu Rumi itu kan bapaknya lumayan alergi ya, Iya. sama udang tuh udah sampai nggak bisa, sampai sampai yang sesek gitu alerginya separah itu. Aku sempet takut juga Rumi, aduh bakalan ikut alergi si bapak nggak Iya. ya gitu. Nurun Ternyata ya soalnya iya, ya. alergi itu kadang nurun Iya. kan. Akhirnya waktu itu umur Rumi masih eksklusif kok, masih belum makan apapun. Umur Rumi kalau nggak salah 5 bulan atau 4 bulan. Itu aku waktu itu makan udang lumayan banyak. Terus Rumi minum ASIku. Iya. Habis itu sebadan, literally sebadan bentol-bentol merah-merah. Berarti dia ikut alergi udang juga. Sempat kan, sempat waktu itu tuh. Akhirnya aku nggak berani kasih dia udang sampai kemarin terakhir aku coba, enggak terakhir aku coba, pertama kali aku cobain lagi dia makan udang tuh umur setahun udah aman. Oke. Udah aman. Iya. Jadi- Karena katanya kalau alergi itu ya, semakin kita sering malah makan makanan yang bikin kita alergi itu malah bikin cepet sembuh, katanya gitu sih. Tapi aku juga belum pernah. Dicobain pelan-pelan, emang Iya. dosisnya nggak yang langsung satu Breng udang utuh gitu, iya. kan. Kayak emang dikit-dikit, cobain dikit-dikit, lama-lama kayaknya tubuhnya akan lumayan terbiasa Iya, juga bener gitu. sih. Terus yang waktu itu aku lakukan waktu dia bentol-bentol adalah waktu itu konsultasi sama dokter, katanya ini nggak apa-apa, biasanya kalau alergi kayak gini tuh hilang dengan sendirinya, nggak perlu ada tambahan obat luar gitu, Wit. Iya. Cuman kan kita kan kasihan ya ngelihat si anak Iya. ini bentol-bentol, pasti dia gatel banget Panas gitu. itu, apalagi kalau waktu berkeringat kan jadi pedih juga Iya, kan. bener-bener Iya nggak sih? bentol-bentol sebadan Iya, gitu kan. makanya. Pada akhirnya setelah 2 hari ditunggu nggak hilang-hilang, akhirnya dikasih apa sih kayak CTM gitu, terus hilang. Oke. Gitu. Jadi nggak ada tambahan obat luar nggak juga. bikin pusing lagi ya kalau udah ada, maksudnya ya kita sebagai orang tua juga harus waspada nih dengan hal kayak gini. Jangan Iya. cuma didiemin doang, Iya. kita nggak ngapa-ngapain juga. Jangan gitulah, Mas. Dan dengan itu juga Rumi kan kulitnya bisa dibilang ya nggak sensitif juga, tapi untuk hal-hal tertentu kan dia cukup sensitif Iya. gitu ya, kayak tadi makanan, terus juga debu, Wit. Oh, debu tuh dia juga ya? lumayan gampang gatel-gatel tuh, kayak di sela-sela ini tuh dia pernah juga tuh ngalamin kayak gatel ya, kasihan gitu, akhirnya salep juga. Itu tuh kering ya, aku kulit bersisik gitu ya. Iya, itu aku memutuskan waktu dari awal dia lahir memang aku pakai deterjen khusus untuk nyuci bajunya. Maksudnya deterjen khususnya tuh deterjen bayi. Ya, kamu kalau nyuci baju bayi dikucek atau di mesin? Mesin, maafin aku ya. Aduh, kenapa ya ibuku selalu memaksa aku mengucek setiap Tapi ngucek hari. nih sampai sekarang. Capek, iya sampai sekarang. Ya Jadi baju anakku, bajunya Gaya juga masih sampai sekarang. Jadi Jadi direndam dulu, dikucek dulu, proses PR kan, panjang itu. PR ya loh. sih. Karena PR. membuang waktuku pertama. Terus ya walaupun aku dibantu juga ada asisten juga di rumah, tapi maksudku kan itu bikin apa ya nggak efisien waktu. Tapi Iya, ibuku selalu marah kalau tahu baju itu di mesin cuci. Satu, selain bikin nggak bersih, terus Bikin baju rusak. jadi rusak kan. Jadi kayak karena kan baju bayi kan kebanyakan yang model stretch gitu loh, Iya, gampang iya. molor Betul, gitu betul, betul. kan. Terus ya sampai sekarang akhirnya aku harus mengucek terus Itu, tapi kalau aku sih yang penting pokoknya apapun metodenya ya, ya deterjennya yang khusus bayi Iya, gitu. benar, Kalau misalnya benar. memang apalagi punya yang melembutkan ya. Iya, apalagi punya anak yang kulitnya sensitif tuh menurut aku perlu concern juga bagian deterjen gitu. Karena emang beda, Wit. Apalagi kalau misalnya si anak bajunya kan tetap cucinya kan dipisah ya. Iya. Sampai sekarang pun masih dipisah, baju dewasa sama baju Iya. anak kan dipisah. Itu kalau dikasih deterjen yang deterjen biasa, apalagi deterjen biasa yang bubuk, Iya. krim pula gitu, Iya. kadang-kadang itu tuh aduh, Hilangnya lama nggak sih? itu kasar di Iya. kulit, gak enak, Iya. baunya juga nggak yang bayi gitu Iya, kan. kalau bayi kan udah khusus ya, mereka kan udah Iya. ada pewanginya juga kayak gitu loh. Jadi enak kalau dipakai buat bayi gitu kan, bikin kulit juga ya semoga itu juga membantu untuk kulit anak kita yang sensitif juga Bener. nih, karena Dan- banyak hal juga yang harus kita perhatikan buat anak-anak yang kulitnya sensitif. Iya. Dan emang mau kulit yang spesial, maksudnya butuh special treatment atau enggak, emang kulit anak itu memang beda gitu Iya. kan sama kulit orang dewasa, sama lebih tipis, Benar. emang berpotensi untuk lebih berpotensi untuk sensitif gitu. Karena ternyata itu mengakibatkan penguapan cairan dari dalam tubuh jadi lebih gampang terjadi. Oh, Itu yang bikin gitu. mereka lebih sensitif gitu. Nah, terus karena kulit bayi belum sempurna juga, maka kulit bayi cenderung lebih mudah iritasi dan sensitif juga. Di sini bener banget sih. Betul. Karena kita juga udah ngerasain juga ya, udah punya anak, terus mereka tuh kadang kalau dingin, kadang tuh aku juga ngeliat kok kulitnya agak kering-kering juga Iya, gitu kan. iya, Kalau kita kan bener-bener. udah tamblek ya, berarti Iya, kalau udah betul, dewasa betul. tuh udah kayak udah nggak ngerasain kayak gitu. Sedangkan kalau anak kecil tuh gampang banget
kering-kering Bener. gitu Dan kan. emang kalau misalnya emang udah terjadi nih ada masalah kulit sama anak tuh nggak bisa didiemin kan. Iya. Kayak harus segera ditangani. Kalau perlu konsultasi dokter emang harus langsung aja Iya. konsultasi, karena kalau didiemin ya, apalagi soal bakteri, soal jamur, itu tuh bisa bikin kandidiasis kulit, eksim, terus impetigo, panu bahkan, kurap. Kamu panuan. Aku tuh punya kayak tanda Oh, iya, iya. lahir. Tapi putih. Tapi putih, kesel nggak? Jadi semua orang mengira itu adalah panu sampai sekarang. Widya Dan siapa? ya, Widya Panu. Mantap. Bukan tadi aku Handayani, Deng. Sri Winarti Panu. Pas. Terus jamur kuku tuh jadi emang anak, apalagi bayi ya, Iya. Wit, itu emang kita harus concern banget kalau ada sesuatu yang terjadi sama kulitnya, kayak ini paling nggak apa-apa, jangan sampai kayak gitu. At least kita sedia di rumah tuh ada salep serbaguna, Iya, ya bener kan? banget. Yang bisa sewaktu-waktu dipakai, bisa buat kita juga, bisa buat Iya. anak kita juga. Karena nggak mungkin dong kita jam 12 malam tahu kulit anak kita lagi sensitif, lagi gatal-gatal segala macam, kita harus lari ke apotek dulu, harus apalah segala macam. Kan Ribet, Apalagi bener. anak nggak bisa ditinggal Iya. kan. Dan itu semua bisa dicegah juga dengan tidak melakukan kontak fisik dengan anak sewaktu kita lagi kotor, Iya ya bener. iya kan? Kita habis dari luar, Terus dari luar itu pulang tuh harus mandi. cuci semuanya. ganti Bener. baju. Iya. Bahkan sekarang orang tuh kalau gendong bayi kan sininya dilapisin dulu, Iya, bener. gitu ya, Apalagi di tamu. era Covid ya. Kalau aku sih cenderung menghindari tamu dulu ya, Iya. gini hari ya nggak sih, Wit? Kamu juga pasti. Iya, apalagi habis lahiran tuh bawanya parno terus. Kalau ada temanku yang dia tuh tidak mengerti dengan kondisi seperti sekarang ini, maksa. Pokoknya aku mau ke rumah, nggak mau karena saudaraku aja tuh nggak aku bolehin ke rumah, apalagi orang lain kan. Saudara aja kita masih was-was, ya Iya, kan? bener. Terus kayak kucing, anjing itu kan mereka juga rawan nih menderita apa sih, kayak jamur. Iya, Itu kan bener. ada tuh, ada beberapa jenis jamur dan bakteri jamur yang dibawa sama hewan-hewan. Jadi kalau menurut aku anak juga jangan sampai sembarangan boleh megang hewan, karena belum tentu juga hewan itu bersih dari Bersih, jamur, iya. bersih dari bakteri gitu kan. Ada, Wit, yang namanya, aku pernah juga tuh kena waktu aku punya kucing dulu, namanya apa sih, ringworm, iya benar. Ada Ringworm, cacingnya? ada jamur yang dibawa sama Oh. kucing, terus dia kayak bulat gitu, Wit. Tengahnya Terus tuh nggak kenapa-napa, tapi kayak Dia kayak model melingkar jerawat gitu. gitu ya, terus kayak Banyak dut gitu. Terus dia nyebarnya cepet banget. Nah, itu juga bahaya tuh. Itu kasihan dan itu gatel banget. Jadi jangan Ih. sampai sembarangan megang hewan apapun yang kira-kira bisa membawa bakteri atau jamur gitu ya. benar. Terus juga jangan sampai untuk melakukan kontak dengan tanah yang terkontaminasi spora jamur. Ini sering banget nih anak kecil, apalagi Iya, iya. lagi masa-masa Earthing. earthing. Ya kalau pagi Nah. earthing dulu, Mams. Iya, ini kakinya harus menyentuh rumput biar Iya. terbiasa. Baru ngeker-ngeker rumput terus Ini Kemudian di tangan Iya, ya. kan kayak gitu. Gak apa-apa. Siklusnya. Kulitnya tidak apa-apa, tapi perutnya yang terinfeksi ya. Perut wetengnya jamuran. Kok ketok. Kok serem ya. Terus resiko infeksi jamur itu juga ternyata berbahaya. Benar. Tinggal di daerah tropis yang hangat dan lembab ini juga memang lebih berpotensi kena infeksi jamur, Wit. Iya. Tidak bisa dipungkiri, kayak kalau kita tinggal di Europe Europe. itu memang kayaknya jarang ya jamur Iya. bisa hidup di sana dengan subur gitu. Kalau di Indonesia dan negara-negara yang beriklim tropis ini memang lebih beresiko. Iya, tapi kan kayak iklimnya lebih sehat ya. Apalagi buat anak kecil. Kita kan kalau mau tinggal di Europe, anakmu sudah didede kah? Udah didede belum? Ayo kita bermain bersama alligator. Serem banget buaya. Dan serangga yang di sana tuh gede-gede banget loh, di situ gak sih? Iya, bener. Aku tuh sempet lihat vlognya siapa ya? Aku kira kamu sempat nonton Fear Factor ya. Iya. Coronya gede Coronya banget. beto. Coro Europe karo coro Indonesia beto ya, Dis. Apalagi coro Madagaskar. Oh my god. Iya. Iya, Itu bener. terus kondisi kulit yang lembab dan basah, kayak kalau keringetan nggak segera dibersihin, nggak jarang dimandiin, Bener. itu kan juga bisa bikin jamur Tapi ya. yang Jennifer Bahdim tuh jarang dimandiin loh. Dia kayak seberapa Tapi kayaknya hari di rumahnya tuh AC semua ya, Bu. dan dia selalu tersenyum loh. Dia Jadi- nggak pernah merasakan bete dengan anak-anaknya ya, Dis. Iya, bener ya. Kok bisa gitu Kenapa ya? kok aku selalu bete ya? Kayak dia palsu deh. Kayak dia bukan Dibalik- orang deh. Wit. Enggak, dibalik itu dia ternyata punya asisten 5. Iya sih. Cuma Enggak, tapi dia bener-bener single kan? Iya, Maksudnya single iya. ngurusin anaknya ya. Iya bener. Aku juga 3 Jennifer loh. lah ya, aku Jennifer Bahri. Salah. Apa sih? Apa? Pokoknya
kayaknya emang suhu ruangannya juga kayaknya emang terjaga banget sampai akhirnya anaknya juga kulitnya nggak yang sumuk-sumuk, nggak ada anaknya Dennifer Bahdim tiba-tiba biang keringet kan katanya orang mungkin ya. Nggak pas ya. Tangi turu kecut we katanya ora deh. Di sini nih, di Ya leher-leher kan biasanya. Terus pakaian juga itu juga harus menyesuaikan sama cuaca ya Jangan kan. yang terlalu ketat juga nih karena bikin nggak nyaman buat anak juga. Gitu kan. Terus harus jaga kebersihan badan, pakaian, handuk, kasur yang dijaga jangan sampai barengan, nyucinya aja nggak boleh barengan sama orang yang udah terkena infeksi misalnya apa namanya? Herpes gitu. Ada yang kena skabies, ada yang pernah kena nggak? Apa sih skabies? Skabies tuh yang kayak gudik gitu, Wit. Rabies. Itu kan pengobatannya susah banget. Kayak gimana? Skabies itu yang hewannya tuh kecil banget. Dia masuk di dalam kutu kulit. kasur? Dia hidup di dalam kulit dan itu kalau misalnya kita udah kena itu, Wit, pakai salepnya tuh yang kayak harus sebadan, meskipun kena cuma segini ya. Pakai salep tuh harus sebadan dan seminggu sekali, nggak boleh dipakai dalam waktu dekat. Kutu kasur kan Itu banyak ya? hilangnya lama banget. Iya, kutu Tungau gitu kan? Tungau betul. Tapi emang itu kayak gitu ya? Masuk ke dalam, nggak kelihatan, tidak kasat mata, tapi itu bikin gatal banget. Nah itu wah itu PR banget kalau anak udah kena itu. Jadi jangan sampai ada kontak langsung, apalagi pakai anduk apa segala macam yang barengan sama itu. Iya, Dan apalagi- harus pakai deterjen yang kalau bisa antibakteri, anti jamur. Dan apalagi sekarang sudah banyak ya kayak jasa yang bikin apa? Jasa buat membersihkan kasur Betul, kayak gitu kan. Kalau betul. zaman dulu kan ditebai sih kasurnya. Betul. Menurutku ditebai dengan apa namanya? Pakai apa sih namanya? Seblak. Seblak. Ya Itu ampun. enggak efektif menurut aku. Karena Iya. memang kayak tungaunya tuh kan hidupnya di dalam bisa, kan. nggak bisa. Emang harus divakum Betul. gitu. Jadi memang Udah gitu harus ada treatment rajin-rajin khususnya juga kayak baju-bajunya harus disetrika. Nah itu dia, mostly baju bayi apalagi itu harus disetrika karena panas itu juga bisa matiin bakteri kan, Wit. Oke. Si panas Iya. disetrika ini bisa matiin beberapa bakteri yang emang gak tahan panas. Itu juga efektif. Baju mau kaos juga kayak emang harus disetrika juga lebih baiknya ya kalau Iya. sempet aja sih. Kalau nggak sempet ya gimana Iya, caranya langsung biar sempet. dipakein. Bahring go, kumbal karing tigo. Hambune nganu pengok sih di. Kadang-kadang masih demak udah dipakai lagi ya. Saking sayangnya sama tuh baju. Handuk juga gitu. Iya. Handuk, baju segala macam. Pokoknya sih kalau aku sih memilih untuk daripada udah kena nanti ribet gitu kan, mendingan mencegahnya dengan itu tadi ya, menjaga kebersihan sampai ke baju-bajunya, sampai Benar. ke tempat tidurnya, sampai ke segala macamnya harus dibersihin. Kalau bisa pakai antibakteri, anti jamur. Bener dong. Yes. Terus Terus bisa juga gara-gara infeksi jamur, gara-gara berat badan berlebih. aku dong. Bisa juga tuh, kayak mungkin selempitan-selempitan Jamur merang. yang selempitan yang kayak di mana yang tidak terlihat Oh, jarang oke. dibersihin, Iya, mungkin bener. kan bisa bikin jamur juga. Iya. Itu ya Terus- ternyata banyak banget ya faktor risiko infeksi jamur kulit pada bayi ya di sini ternyata ya. Betul. Intinya sih memang kita harus bisa menjaga kebersihan kulit anak kita Iya, dan harus menjadi ibu yang peka terhadap apapun yang terjadi dengan anak kita. betul. Jangan sampai kita udah tahu nih udah anak kita udah gatel-gatel tapi kita nggak peka karena anak kan nggak bisa ngomong Betul. gatel. Anak baru lahir ngomong gatel kan nggak Nggak mungkin, nangis aja dikasih apa tetap nggak ini, ternyata bener. gatel gara-garanya. Padahal dia nggak nyaman karena mungkin ada ruam, mungkin di popoknya, Betul. terus ada mungkin baju dia basah pengen diganti, gitu kan? Karena kan memang anak tuh cuma bisa nangis doang kalau bayi kan, Betul, nggak bisa betul. yang ngomong. Makanya kita harus peka juga sebagai seorang ibu kayak Iya, gitu dan sih. harus memperhatikan segala sesuatunya, harus concern sama urusan Kebersihan. kebersihan. Gitu ya, Mam. Sekali lagi selamat merayakan Natal untuk yang merayakan. Betul banget. Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga damai Natal menyertai kita semua. May Sampai God jumpa. bless you. Bye.